Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali di kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Tolonglah kami sehingga waktu ini dapat dipergunakan dengan baik untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, mengubahkan, memperlengkapi setiap kami hamba-hamba Tuhan dalam kerja pelayanan. Tuhan tolong sehingga hamba-Mu di tempat ini, semua pendengar dimanapun berada, dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan mengerti, dimampukan memahami, tapi juga menyampaikan, melakukan kehendak-Mu dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, maka berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia dan mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 29 September sampai tanggal 5 Oktober 2024, kita semua membaca dari kitab Yakobus pasal 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 di bawah tema mingguan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saya bacakan satu ayat dari ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi Bapak Ibu di rumah boleh membacakan. Secara keseluruhan teks ini saya membacakan ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Bapak Ibu Saudara, kita membaca kitab Yakobus, kitab yang ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan. Kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 1, maka kita membaca bagian ini. Tetapi pengungkapan penulisan kedua belas suku di perantauan ini bukan merujuk pada umat Israel, melainkan jemaat Kristen yang menganggap dirinya sebagai ahli waris dari tradisi Yahudi. Penulisannya sangat jelas ya, kita bisa baca, dan penulisnya adalah Yakobus yang disegani, seorang yang disebut sebagai rasul, dan yang dalam pengabdiannya dia pun kita tahu bersama bahwa dia menjadi seorang martir ya, dia mengikut Kristus sampai pada akhir kehidupannya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 di sini kita membaca bahwa penulis mau menasihatkan orang Yahudi Kristen. Ada beberapa hal yang terjadi, masalah perselisihan, pertengkaran atau perkelahian yang kalau dilihat ini berasal dari hawa nafsu mereka yang membuat adanya ketegangan pada kalangan orang Kristen pada waktu itu. Dan inilah yang nampak sehingga kalau kita lihat baru bicara aja hawa nafsu, berarti bicara mengenai desakan, dorongan yang kuat dari hati, keinginan hati, hidup berfoya-foya mengikuti kemauan diri. Maka ini menjadi berbagai tindakan yang sangat negatif, mulai dari membunuh, iri hati, pertengkaran, perkelahian, dan sebagainya. Maka mari kita renungkan bagian bacaan hari ini melalui 3 pertanyaan MTPJ. Pertanyaan pertama, apa yang saudara pahami tentang tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis menurut Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10 kita menemukan berdasarkan tema minggu ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat jelas di dalam buku MTPJ bahwa kata tunduk kepada Allah di sini memakai kata bahasa Yunani hupatasso yang artinya menaklukkan atau merendahkan diri, sehingga tunduk kepada Allah berarti menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, kemudian takut kepada Allah, takluk kepada Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan, yaitu sumber kehidupan kita, tapi juga penerima surat yang dimaksudkan oleh bagian bacaan kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara, kemudian ada kata di sini karena dia menaklukkan, merendahkan diri, maka yang diikuti bukanlah hawa nafsu. Sudah pasti bahwa segala keinginannya itu ditaklukkan di bawah kehendak Allah. Ini bermaksud bahwa ada kekaguman yang lebih, bukan sekedar hanya kagum, rasa takut, rasa hormat, tetapi lahir dalam bentuk penyembahan yang sungguh-sungguh hormatnya kepada Allah. Dan sikap
ini membuktikan bahwa manusia itu dia melepaskan segala hawa nafsu keinginannya untuk dapat sungguh-sungguh taat kepada Allah. Kalau di pengantar tadi, kalau kita lihat juga di buku MTPJ, saya sempat katakan bahwa ini masalah bicara mengenai hawa nafsu manusia. Sebaliknya orang yang tunduk kepada Allah sesuai pertanyaan ini, dia meninggalkan berbagai keinginan duniawinya. Dia melepaskan dunia dalam arti berbagai hawa nafsu, keinginan di dalam hatinya untuk dapat menyerahkan seluruhnya, kehendaknya, kemauannya di dalam kendali dan kenan Tuhan. Sehingga kalau diikuti dengan bagaimana lawanlah kepada iblis, ini bicara tentang bagaimana iblis yang dengan segala tipu dayanya menggoda manusia untuk hidup di dalam dosa, untuk takluk di bawah keinginannya. Ini yang harus kita lawan. Berarti perjuangan kita ini adalah perjuangan untuk dapat menaklukkan diri kita ke dalam kehendak Allah, sehingga kita bukan hidup dalam dosa lagi, melepaskan dunia, tetapi kemudian kita mengikuti Allah sungguh-sungguh, berpaut kepadanya. Kita tidak bersedia dibujuk oleh iblis. Segala bentuk penolakan kita kepada dunia ini adalah bentuk perlawanan kita kepada segala tipu daya iblis. Melawan iblis berarti menolak dengan kesadaran penuh, dengan aktif, dengan terus-menerus, sehingga kita dapat membuktikan, menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak dapat diberdaya dengan bujukan-bujukan iblis yang menyesatkan. Sebaliknya, kalau kita lihat di ayat 7, maka iblis, ia akan lari dari hadapanmu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kuncinya adalah menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Jelas dari pembacaan di saat ini, kalau dari tema Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru 2, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, ini adalah godaan si iblis. Sehingga kalau pertanyaannya di sini adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, artinya kita menaklukkan keinginan di dalam Dia dan kita menolak segala godaan iblis. Pertanyaan yang kedua, mengapa tantangan dan kesulitan yang dihadapi orang Kristen untuk tunduk kepada Allah dan menolak bersahabat dengan dunia? Ya, bicara tentang tantangan dan kesulitan yang bisa dihadapi oleh orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada berbagai hal yang muncul ketika kita membaca, apalagi dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yang pertama saya bicara karena saya bilang kalau di sini jelas bahwa karena ini bicara tentang keinginan dosa. Manusia yang berdosa cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, keinginan duniawinya. Dan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Maka dia akan menghadapi pergumulan di dalam hatinya ketika dia mau melakukan kehendak Allah. Dia akan menghadapi yang namanya pertentangan di dalam hatinya ketika dia mau ikut dunia yang menyenangkan. Kasat matanya secara tidak langsung dia bilang ini enak untuk melakukan apa yang dunia mau. Tapi kemudian dia mau meninggalkan itu untuk taat kepada Allah, maka dia harus melepaskan kesenangan-kesenangan itu. Ini bukan hal yang mudah, karena godaan dunia begitu menarik, menawarkan kesenangan, menawarkan kekayaan, menawarkan status dan jabatan, dan ini menggoda seorang beriman sekalipun, apalagi jika orang itu masih hidup di dalam dosa. Apalagi tantangannya adalah pengaruh budaya, pengaruh masyarakat. Kadangkala kehidupan kekristenan seseorang pun akhirnya itu tidak bertahan ketika dia dihimpit oleh berbagai hal, termasuk kebiasaan di sekitarnya. Sehingga ketika fokusnya adalah Tuhan, maka dia mau melepaskan, meninggalkan, mengabaikan apapun godaan di sekitarnya. Hal selanjutnya adalah kelemahan dalam iman. Belum beriman atau cuma sekedar melakukan rutinitas ibadah, ini menjadi tantangan kehidupan orang percaya untuk dapat hidup melepaskan dunia dengan berbagai godaannya. Dan tentu hal-hal ini
juga ditemui dalam kehidupan kita semua. Ada tantangan, ada kesulitan ketika kita mau tunduk kepada Allah dan tidak atau menolak bersahabat dengan dunia. Bukan hal yang mudah karena orang masih hidup di dunia. Ini bukan hal yang gampang tentunya, tetapi pasti bisa di dalam Tuhan. Kita perlu untuk beriman. Dalam iman itu kita aktif untuk dapat melawan, menolak setiap godaan si jahat. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana upaya gereja supaya orang percaya dapat melawan bujukan iblis? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, gereja perlu untuk melihat bahwa kepala dari gereja itu adalah Yesus Kristus. Gereja perlu menekankan pentingnya ketundukan kepada firman Allah, pada doa, pada firman, pada persekutuan, dan ini membuat gereja semakin mendekat kepada Tuhan. Kualitas dari ibadah adalah hal yang pertama ya, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan tentu bukan sekedar ibadah yang menjadi kebiasaan, tetapi membuat kita makin mengenal Allah, makin menghidupi persekutuan, sehingga rupa-rupa angin pengajaran tidak akan menggoyahkan iman orang percaya, tetapi semakin membuat kita dekat, melekat dengan Tuhan. Kemudian juga kita harus tentu belajar firman dengan tekun. Di dalam persekutuan, di dalam doa, ada firman, dan ini menjadi kekuatan. Maka pengajaran di dalam gereja, apa yang mesti orang lakukan? Pengajaran di dalam gereja ini harus benar-benar dijaga, sehingga tidak asal berkhotbah, menyampaikan firman, tetapi kita tahu bahwa kita yang sedang diperlengkapi, termasuk kegiatan PA yang memperlengkapi kita, ini dapat dimanfaatkan baik-baik. Dapat lihat, orang dia catat kata itu yang penting dalam PA, dalam diskusi penelaan Alkitab, dan kemudian ini dipakai dalam pelayanan, bukan cuma sekedar dengar, sehingga kita yang menerima pengetahuan rohani, kita yang menerima berbagai hal yang memperkaya kita, ini dapat kita pakai untuk dapat kemudian memberkati jemaat Tuhan. Sebagai gereja juga kita diminta tentu agar supaya, kalau pertanyaannya di sini upaya gereja agar supaya dapat melawan bujukan iblis, maka gereja ini akan bertindak dalam kebenaran. Berbagai hal yang menjadi tanggung jawab gereja dilakukan di atas dasar firman Tuhan, dan ini menjadi dasar kebenaran. Mungkin ada pertikaian antara hamba-hamba Tuhan, mungkin ada perselisihan juga seperti yang dialami oleh jemaat dalam konteks surat Yakobus, dan ini juga mungkin dihadapi di sekitar kita. Ingat, itu karena hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, emosional, emosi sebagai manusia, bahkan keinginan-keinginan diakui sebagai manusia. Kita perlu hadir sebagai gereja yang menyatakan kebenaran atas dasar firman. Maka gereja akan mendorong kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri, yang melawan nafsu duniawi, yang tidak membuka celah bagi si jahat untuk dapat menggoda, menjatuhkan kita, tetapi yang membuat kita dapat hidup merangkul sesama anggota jemaat, melihat orang lain sama penting dengan kita, sehingga kita menghidupi persekutuan itu. Di dalamnya penting rasanya untuk menghidupi kerendahan hati di hadapan Allah. Ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara, sikap sombong, keangkuhan, itu memberi ruang kepada iblis. Gereja perlu menanamkan nilai kerendahan hati, karena Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Ketika hamba-hamba Tuhan, kita hidup dalam kerendahan hati, ketika jemaat hidup dalam kerendahan hati, maka kita akan terlindung dari bujukan iblis, karena tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan pengakuan diri. Sebaliknya kita hidup merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka biarlah Allah yang meninggikan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini yang dapat dibagikan dari 3 pertanyaan hari ini. Kami rindu untuk membagikannya dalam bentuk renungan. Mari terus berkembang melalui diskusi PA di tempat Bapak Ibu Saudara, biar Tuhan menolong kita semua. 3 pertanyaan ini kiranya memberkati kita semua.
Maka mari kita mengupayakan yang terbaik sebagai gereja Tuhan, agar supaya kita selalu sadar bahwa pemilik pelayanan ini kok Tuhan. Stola yang kita pakai bukanlah tanda kesombongan, tanda kita berbeda dengan yang lain, tetapi justru tanda kerendahan hati diri kita sebagai doulos, sebagai hamba, sehingga tidak ada hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil sebagai pelayan yang merasa diri lebih tinggi dari jemaat, tetapi justru saling merangkul sebagai satu keluarga Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis dengan berbagai godaannya. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Firman-Mu saat ini dalam diskusi boleh disampaikan. Biarlah makin berkembang ketika setiap pelayan-Mu mempersiapkan diri dalam PA, tapi juga mempersiapkan khotbah. Engkau berbicaralah lebih banyak kepada setiap pendengar, supaya mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Biarlah Tuhan hidup kami sepenuhnya kami mau taruh dalam tangan Tuhan, sehingga Engkau yang dipuji, Engkau yang dimuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.